Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2026, dalam masa biasa yang ke-9. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Hari ini kami datang kepadamu dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Bukalah hati kami agar melalui sabdamu kami belajar hidup lebih tulus, rendah hati, dan percaya sepenuhnya kepada penyelenggaraanmu. Semoga renungan hari ini menolong kami untuk semakin mencintai Engkau dan semakin peka terhadap sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 38 sampai 44. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka diberi hormat di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah-rumah janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada suatu kali, Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan memasukkan 2 uang tembaganya, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uangnya ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering menilai segala sesuatu dari apa yang tampak di luar. Orang yang kaya, orang yang terkenal, atau orang yang memiliki jabatan lebih sering dihargai, sementara mereka yang sederhana dan kecil sering kali tidak diperhatikan. Namun Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Tuhan melihat hati manusia. Tuhan melihat ketulusan, pengorbanan, dan kasih yang tersembunyi di balik tindakan sederhana. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar dari seorang janda miskin yang mungkin tidak dikenal siapa-siapa,
tetapi dipuji oleh Yesus karena ketulusan dan imannya yang luar biasa. Sabda Tuhan yang baru saja telah kita dengar. Yesus terlebih dahulu mengingatkan murid-muridnya agar waspada terhadap ahli-ahli Taurat yang suka mencari penghormatan dan pujian. Mereka tampak seolah-olah saleh, tetapi hatinya penuh kepentingan diri sendiri. Sesudah itu, Yesus duduk dekat peti persembahan di bait Allah dan memperhatikan orang-orang memberi persembahan. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah besar, tetapi kemudian datang seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser, jumlah yang sangat kecil. Namun justru perempuan itu dipuji oleh Yesus. Mengapa? Karena ia memberi bukan dari kelebihannya, melainkan dari kekurangannya. Ia memberikan seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya dengan penuh iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Tuhan tidak pertama-tama melihat besar kecilnya pemberian, tetapi hati di balik pemberian itu. Kadang-kadang kita merasa tidak mampu berbuat banyak untuk Tuhan atau sesama. Kita merasa kecil, lemah, dan terbatas. Tetapi Tuhan tidak menuntut hal-hal besar yang spektakuler. Tuhan menghargai ketulusan hati. Senyuman yang tulus, perhatian kecil kepada orang sakit, kesediaan mendengarkan orang yang sedang sedih, bantuan sederhana kepada yang membutuhkan. Semua itu berharga di mata Tuhan bila dilakukan dengan kasih. Di zaman sekarang banyak orang ingin dipuji dan dilihat. Bahkan kebaikan kadang dilakukan supaya mendapat pengakuan. Media sosial sering membuat orang lebih sibuk mencari penilaian manusia daripada mencari kerendahan hati di hadapan Tuhan. Yesus hari ini mengajak kita untuk kembali pada ketulusan. Iman sejati tidak selalu terlihat besar di mata dunia, tetapi sangat bernilai di hadapan Allah. Janda miskin itu juga mengajarkan tentang kepercayaan total kepada Tuhan. Walaupun ia miskin, ia tak percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Ia tidak memberi dari sisa hidupnya, tetapi memberi hidupnya kepada Tuhan. Di tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian, kesulitan ekonomi, dan tantangan hidup, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saya melayani Tuhan dengan tulus atau mencari pujian? Apakah saya masih mau berbagi walaupun saya merasa kekurangan? Apakah saya sungguh percaya kepada penyelenggaraan Tuhan? Mari belajar dari janda miskin ini, memberi dengan hati, melayani dengan tulus, membantu tanpa pamrih, dan tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Jangan pernah merasa bahwa kebaikan kecil kita tidak berarti. Di tangan Tuhan, kasih yang sederhana dapat menjadi berkat besar bagi banyak orang. Karena Tuhan tidak menghitung seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar kasih yang kita berikan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Yesus mengajarkan bahwa hidup yang berharga bukan hidup yang penuh kemewahan atau pujian manusia, melainkan hidup yang tulus di hadapan Tuhan. Semoga kita semakin memiliki hati seperti janda miskin, sederhana, percaya, dan penuh kasih. Jangan takut memberi diri bagi Tuhan dan sesama, sebab Tuhan melihat setiap pengorbanan kecil yang dilakukan dengan cinta.
Kiranya hidup kita semakin menjadi persembahan yang indah dan berkenan di hadapan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabda-Mu hari ini yang mengajarkan kami arti ketulusan dan pengorbanan sejati. Ampunilah kami bila kami masih sering mencari pujian dan penghormatan manusia. Ajarlah kami untuk melayani dengan rendah hati dan tetap berbagi dengan tulus seperti janda miskin dalam Injil hari ini. Kuatkan iman kami agar tetap percaya kepada penyelenggaraan-Mu dalam setiap keadaan hidup. Semoga hati kami semakin dipenuhi kasih, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.